حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا نصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فتاح عليم فتاح عليم فتاح عليم فتاح عليم. وقال الله تعالى الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى ما عاهد على الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقهه في الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. حضرات المكرمين jamaah Masjid Khairul Anam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan di akhir waktu yaitu berjidat atau Allah untuk dihayati semoga Allah panjangkan usia ini dan segala urusannya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, bapak-bapak yang tidak saya usaha namanya namun tidak mengurangi rasa malu saya kepada semua. Alhamdulillah saya merupakan badan daripada kami Habib Husin Muhammad Sagar yang mana beliau pada kami ada acara di Habib Nagib Habib Insyaallah Musari. Semoga Allah berikan keberkahan beliau, semoga Allah berikan panjang umur beliau, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, Masjid Khairul Anam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yaitu menerangkan tentang kemarin sedikit bahwasanya Rasulullah Khalilul Karim pihak kalam hakimun alim, bahwasanya ada suhuf daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta yaitu kitab daripada kitab Taurat untuk Nabi Musa, kemudian kitab Zabur daripada Nabiullah Daud alaihissalam, kemudian kitab Isa, kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian kepada Sayyidina Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Melanjutkan daripada yaitu pembahasannya wa kullu ma ata bihi rasul haqqut taslim wal qabul imanuna bi yaumil akhir wajib wa kullu ma kana bihi min ajab. Wa kullu ma, dan tiap-tiap sesuatu ata yang telah datang dengan sesuatu tersebut ke Rasul, fahaqquhu, maka kebenarannya itu taslim. Kita taslim, kita menyerah, wal qabul, kita menerima. Ayyuhal hadirin rahmatullah, bahwasanya apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai suhuf Nabiullah Syed alaihissalam, suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian yaitu kitab Zabur kepada Nabiullah Musa, Nabiullah Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil kepada Nabiullah Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa ini? Kita wajib taslim, kita wajib taslim, yaitu menyerah. Apa yang ada dalam kandungan yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dia menyerah, kita percaya, asalkan benar. Artinya apa? Asalkan kitab-kitab tersebut yaitu agak dibolak-balik para hadirin. Kitab Injil yang mana Injil sekarang, Injil Matius dan lain sebagainya, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, salah satu yang kitab Injil yang 99% itu benar adalah daripada Injil Barnabas. Makanya Anda kalau ditanya pada orang-orang yang mana mereka mengikuti agama samawi, mengikuti daripada kitab Injil, Anda bertanya kitab Barnabasnya ada enggak? Enggak berani jawab. Karena di situ bahwasanya keterangan daripada di dalam kitab Injil Barnabas itu bahwasanya at-taslim, beliau menyerah, bahwasanya besok ada Nabi akhir zaman yaitu Ahmad Rasulullah SAW yang keluarnya di Mekah, lahirnya di Mekah,
hijrahnya di Madinah. Itu sudah ada keterangannya dalam kitab Ijazul An-Nafis. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, wajibun 'alaina i'tiraf al-iqrar bi sihhatihi wal qabul min hadha min hadith al-arab wa hadha mutanadir la yasma'u al-maftuh. Kemudian fil amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita percaya pada apa yang telah didatangkan, terutama pada datangnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ma'mul al-wujud min dari laysa. Kemudian apa yang telah diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang Al-Qur'an, daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membenarkan. Hakku at-tasdiq, membenarkan, terus kemudian wal-qabul, terima. Ya, terkadang masalah bagi kita agak mau menerima daripada apa yang telah dituntunkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajib, maka wajib kita yaitu belajar terus belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belajar nggak ada putusnya, Pak. Belajar. Ya, kita belajar terus, hanya apa? Kita belajar. Jadi ketika kita belajar, maka apa? Kita akan merasa kurang. Sebaliknya kalau kita nggak mau belajar, maka apa? Kita termasuk nggak kurang. Merasanya pinter aja, merasanya bisa aja dan lain sebagainya. Kemudian iman kita, kepercayaan kita biyaumil akhir, di dalam hari akhir wajib iman kita di dalam hari akhir. Wa kullu ma kana bihi min ajab, daripada tiap-tiap suatu karena yang ada bihi min ajab, daripada keajaiban. Ayyuhal hadirin, yajib ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Tiap-tiap orang mukallaf wajib ayyusaddiqa, yaitu dia membenarkan biwujudil yaumil akhir, dengan wujudnya hari kiamat. Biwujudil akhir, dengan wujudnya hari akhir. Wa bi jami' ma istamala alaihi al-hasri wal hisab was sirat wal mizan wal jazaa wal jannah wan nar wal haud was syafa'ah. Bahwasanya di dalam yaumul kiamat besoknya ada hasyr. Apa hasyr? Hasyr adalah lapangan yang di situ, masya Allah, di situ kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hasyr. Kemudian wal hisab, besok adanya hisab. Apa hisab? Dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasirat, kemudian sirat. Apa sirat? Sirat adalah jembatan, ya, yang diibaratkan bahwasanya jembatannya lebih kecil, lebih sedikit daripada ini rambutnya. Rambut kita masih lebih kecil lagi. Wal mizan, timbangan, wal jaza, dan balasan, wal jannah, yaitu surga, wal nari, neraka, wal haud, telaga binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian daripada yaumul akhir. Makanya apa? Kita wajib percaya dengan adanya tersebut. Ya, kalau kita nggak percaya di dunia ini, maka apa? Ini kita sembarangan. Ya. Buat apa sholat? Jadi kalau kita nggak percaya bahwasanya jaza salat, bahwasanya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buahnya sholat, akan diberikan surga, ya, dan yang tak taat akan diberikan neraka. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, wa sumiyal yawm bidzalika li'annahu la laila ba'da. Dikatakan yaumul akhir, dikatakan yaumul qiyamah, hari akhir, karena enggak ada hari lagi. Ya. Yang pastinya apa? Pastinya yaumul jumat. Pastinya yaumul jumat, enggak ada hari lagi. Ya. Bahwasanya kalaulah ada, yaitu ibarat-ibarat daripada ulama salihin, ibarat-ibarat daripada ulama salihun, mungkin salafiyun. Mereka cuma mengibaratkan bahwasanya ketika yaitu mungkin tahun-tahun sekian Hijriah dan sebagainya, itu ibarat. Kenapa?
di dalam Al-Quran disebutkan wal asr, ya, demi waktu asar, bahwasanya asar sama maghrib itu dekat. Dulu itu wal asr, sekarang matahari dekat. Kepastiannya kapan dia tidak ada yang tahu, tandanya yang tahu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya tanda-tandanya diantaranya, ya, yaitu yang terdekat, bahwasanya ketika satu orang laki-laki bisa, ya, membandingi daripada 50 orang perempuan. Ketika udah di dunia ini banyak perempuannya, 50 itu sudah dekat. Tanda-tanda. Makanya kita nggak boleh percaya dengan adanya nih. Mama mungkin kemarin tanggal 9 bulan 9 2099 ya, bohong banget ya. Betul percaya atau tanggal 12 bulan 12 jangan percaya. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengatakan tanggal sekian nggak pernah. Cuman yang ada tandanya. Di antara tanda terdekatnya yaitu ketika manusia ini sudah banyak perempuannya. Kemudian yang ada sudah kagak ada lagi masjid yang besar banyak, jamaahnya nggak ada. Tanda-tanda yaumul qiyamah. Laila ba'dahu wa la nahar wa la yuqalu yaumun bila takin. Dan dikatakan bahwasanya yaitu yaumun bila takin, hari akhir, hari yang nggak ada, yaitu nggak ada balasannya lagi. Bila ma'akibahu lain, kecuali apa setelahnya ada akibat-akibat. Apa akibat sesuatu yang telah dijalankan oleh manusia. Beberapa mungkin bahwasanya di balasan-balasan amal yang mana disebutkan yaitu kal hasad, ya, disebutkan dari bahasa bahwasanya ketika di hasad manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keringatnya manusia, Masya Allah, sedagunya manusia. Keringatnya saking apa? Saking sedihnya, saking susahnya. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking sedihnya. Kemudian sampai apa? Ini manusia al-qurrab. Ketika dalam masa tersebut manusia adalah orang yang enggak pakai baju. Hadirin rahmatullah, saking susahnya, Pak. Mama ada orang ketika mungkin Pak, ya, ketika didatangi polisi, saking bingungnya didatangi polisi, Pak. Saking bingungnya didatangi polisi sampai kagak lupa enggak pakai baju. Saking bingungnya. Lah ini dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, saking bingungnya besok bagaimana aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besok aku bagaimana ditanya tentang sholatku, ditanya tentang amalku, ditanya tentang kebaikanku. Maka apa? Saking bingungnya ini keringatnya orang sampai sekarang. Di situ bapak melihat anaknya bapak, di situ bapak melihat bahwasanya itu cucunya bapak. Di situ bapak melihat orang tuanya bapak pada kumpul semua. Kata Sayyidah Fatimah Zahra kepada Rasulullah, apa orang nggak malu ya Rasulullah nggak pakai baju? Ya Fatimah, baik Fatimah. Bahwasanya saking susahnya orang untuk mikir dirinya sendiri, Pak. Mikir dirinya sendiri, ini aman kagak? Ya, saking susahnya. Ajalah rahmatullah. Maka apa? Di situ kita ketemu dengan siapapun, yaitu bala, saudara, teman, ketemu. Cuman saking susahnya kagak mikirin teman, kalau mikirin teman, mikirin kita aja susah udah. Hal rahmatullah, kecuali orang-orang yang mendapatkan yaumadzillah illa dzilluh, yaitu ada beberapa perkara yang mana perkara tersebut akan diberikan payung dari Allah ketika yaitu manusia gak ada payungnya, yaitu diantaranya imamun adilun wasyabun, ya, pemuda yang mana dia taat mikirin masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Kemudian bahwasanya ayyamud dunya al-akhir awqat Muhammad ayyamud dunya falaysa ba'dahu yawmul akhir ta'khuri al-ayyam al-munqadiyati min ayyamid dunya wa huwa min naqatul tsani ila ma yata'awwal haqq wa qila ila istiqrar al-haq wa tanwanna wa fayda dunya wa akhir yawmul qiyamah.
Wa sumya bi yaumil mauta. Yang dikatakan yaumul qiyamah karena apa? Karena yaitu bangkitnya orang-orang mati min kuburihim, daripada kuburnya. Ini orang-orang yang mana ketika yaumul qiyamah bangkit semua orang kubur. Ya. Bila dunia wakila faslu baina dunia wal akhirah. Dan di antaranya mengatakan yaumul qiyamah adalah yaitu pembeda antara dunia dan akhirat. Wakila awal mautil mayyit. Ya. Dikatakan lagi bahwasanya kiamat yaitu awaluhu min mautil mayyit, yaitu awalnya daripada matinya mayit. Fal qabru minal akhirah. Kubur adalah minal akhirah. Dzalika yaqul man mata qamat qiyamatuhu as-sughra. Ya, dikatakan bahwasanya orang yang mati itu sama dengan kiamat sughra. Orang yang mati sama dengan kiamat sughra. Kenapa? Terbengkalai urusannya. Sekarang kita mungkin terbengkalai daripada urusan kita dan lain sebagainya. Masih ada banyak di antara saudara kita, banyak di antara mungkin tetangga-tetangga kita, mungkin teman-teman kita yang lebih susah daripada kita, lebih susah daripada kita. Ya kan, rahmatullah, kita mungkin susah, ditinggal ini, ditinggal itu dan lain sebagainya. Ya, kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita bisa ke masjid? Masih ada orang yang nggak bisa ke masjid. Masih ada orang yang mana dia cari makan aja susah, cari makan aja sulit. Makanya di antara tanda-tanda orang yang bahagia adalah dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Bisa sholat, bisa ibadah, ya. Alhamdulillah masih bisa makan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian daripada sirahnya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sehari makan, 2 hari nggak makan, sehari makan, 3 hari nggak makan, sehari makan, 4 hari nggak makan. Itu benar Pak? Ya, Rasulullah karena ahlu baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yashba' fi yaumaini mutatabi hatta kubita. Ada bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kenyang perutnya ada Muhammadin dan 2 hari 2 malam sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa presensinya? Di bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita masih makan bisa makan 3 kali. Ya, walaupun kerjaan mungkin nggak ada dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tiap malam kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk kita bermunajat kepada Allah. Ya, doa astajib lakum. Doalah kalian padaku, aku akan dijabah. Pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adalah hisab, yaitu hisab. Kita terangkan satu-satu. Kenapa? Ya, karena supaya menambah keyakinan kita. Besok itu kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhu daripada sahabat Abu Dzar. Ditanya Rasulullah, ketika Rasulullah menerangkan besok itu ada orang yang berat, ada orang yang ringan. Abu Dzar, ya Rasulullah, ya. Kemudian ditanya, ya Abu Dzar, bagaimana? Ya. Anda mempunyai beras hari ini? Apakah Anda bisa makan hari ini? Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, ada ya Rasulullah. Besok ada ya Rasulullah. Ba'dullah, besoknya besok lusa nggak punya ya Rasulullah. Ya kayak betul. Seandainya ente mempunyai harta yang mana hartanya ba'dullah, yaitu 3 hari berturut-turut masih ada, antara miskin. Ente termasuk orang yang berat di namanya. Ayolah ada memang. Makanya apa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika ada walimah, itu kan dibagi-bagi sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibagi-bagi bahkan sampai mendapatkan mungkin hari itu mendapatkan yaitu setengah M, duit sekarang ya setengah M atau daripada 1.000 dinar, udah dibagi-bagi. Hari itu juga dibagi-bagi nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahadillah, hisab adalah timbangan daripada, hisab adalah hitungan daripada kita. Hitungan
dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita dihitung, kejelekan kita dihitung. Ya. Di antaranya hitung-hitungan bahwasanya di hitungan kelak ini akan dihitung awwalu ma yuhasabu ala abdi as-shalah. Hitungannya apa? Awalnya orang besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Enggak peduli siapa. Ya, kalau dalam hadis enggak peduli siapa, nasabnya kiai kayak bagus kayak siapapun itu besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kita dihisab adalah sholat kita. Bagaimana di sholat kita? Lengkap atau kagak di sholat kita? Bagaimana nih ketika kita mukallaf? Ya. Bagaimana mukallaf dulu kita? Bagaimana? Ya. Kita sholatnya udah lengkap atau kagak? Ini hisab. Yang harus kita yakini bahwasanya besok itu pasti akan datang. Ya. Setelah 2 jam kita di dunia, Pak, menurut Allah, Pak, ya, 1,5 jam kita di dunia, ya, kemudian kita mati, tinggal hisabnya. Ya. Hisab bagaimana? Sholat kita. Makanya upayakan. Ya. Ketika kita dalam dunia, upayakan sholat itu lengkap. Walaupun mungkin kurang dalam masalah rukun dan surut-surutnya, tetapi apa? Di azmin aliyat, dengan azam yang tinggi, bahwasanya kita belajar, Pak. Kita belajar melaksanakan sholat, ibadah sholat dan sebagainya. Ini supaya apa? Ini hisab kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadir rahmatullah, bahwasanya hisabnya manusia ini ada yang sampai triliunan tahun hadirin. Kalau mengikuti daripada hadis Nabi Muhammad SAW, akhi Sulaiman, saudaraku Sulaiman, yuhasab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu 500 tahun. 500 tahun masuk surga. Semuanya para nabi masuk surga. Kemudian apa? Ini Nabi Sulaiman yang terakhir. Para nabi. Kita bayangkan siklusnya. Bahwasanya di situ, di sana 100 hari, di sini 1000 tahun. Berarti Nabi Sulaiman nunggu berapa ratus tahun untuk masuk surga. Lah, kemudian kita bagaimana? Ya. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa Nabi Sulaiman mempunyai harta yang enggak ukuran. Hartanya enggak ukuran, tentaranya kayak apa, binatangnya kayak apa. Besok kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ukurannya. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi, Pak. Seorang nabi yang mana itu 500 tahun masuk surga setelah para nabi. Ya, apalagi kita, ya. Makanya kita enggak boleh membanggakan bahwasanya besok kita akan masuk surga, ya, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahwasanya manusia yang paling masuk surga pertama adalah para nabi, Pak. Para nabi adalah masuk surga pertama. Semuanya para nabi masuk, kemudian apa terakhir Nabiullah Sulaiman baru manusia, Pak. Manusia lainnya. Dan berapa? Apakah kita akan melewati para nabi? Gak mungkin, Pak. Kita melewati para nabi. Ya, para nabi dulu masuk, kemudian setelah Nabi Sulaiman baru manusia-manusia yang lain masuk. Ya, ini hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Sulaiman alaihissalam dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisabnya. Ya, supaya apa? Menuntunkan, ya, bahwasanya kita ini hidup di dunia itu cuma 60 tahun. Nabi Sulaiman sama. Nabi Sulaiman 60 tahun. Atau ada yang mengatakan ya tamadul ulama 60 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Hidupnya Nabi Sulaiman sama kita. Artinya umurnya juga sama sama kita jemaah. Sama. Ya. Ukurannya umurnya kurang lebih 60-70. Ya. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dan kita mungkin punya harta dan lain sebagainya. Besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu kalau makan, Pak, makanan prajuritnya, Pak, makanan budaknya.
Nabi Sulaiman itu. Ya, Nabi Sulaiman kalau makan makanan produknya. Walaupun banyak makan enak, dia nggak makan yang enak. Makan yang enak buat prajuritnya, buat pembantunya. Ini zuhudnya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya, terkadang kita enak dikit aja nggak mau. Nasi perak ya nggak mau. Nasi yang mungkin 10.000 nggak mau. Ya, enak dikit ya. Ayolah hadir rahmatullah. Maka Rasulullah SAW ada bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau makan gandumnya nggak enak Pak. Kalau Bapak mungkin gandum ada, ya maaf ya. Ada yang menjual roti gandum enak. Rasulullah roti gandumnya itu nggak enak, berasa apa? Berasa keras, roti gandumnya keras. Itu makanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zuhud Pak, mereka zuhud. Takut apa? Hisabnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa, zuhudnya Nabi Isa bagaimana zuhudnya Nabi Isa? Nabi Isa kalau tidur bantalnya batu. Nabi Isa. Suatu ketika ini setan goda, wahai Isa, ini ada bantalnya dari sarangnya burung. Kemudian apa? Ditidurin, enak banget. Akhirnya apa? Kelewatan sholatnya. Ya Allah, aneh gara-gara bantalan sarang burung. Jadi kelewatan sholat dibuang, agak kena bantalan daripada sarang burungan. Ilham. Coba kita bayangkan dengan kita bahwasanya hidup pun pakai AC, minimal kipas angin. Kemudian apa? Ini kita makan pun maaf terkadang lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum kenyang sudah 3 kali. Kalau kita makan sehari berapa? 3 kali. Besoknya 3 kali. Besoknya 3 kali. Rasulullah sehari kenyang 3 hari kadang baru makan. Iya Rasulullah SAW. Memang benar. Anda mungkin kemakan tidak ibadah. Ya, memang benar. Tapi apa? Ini kita termasuk muslim. Kita yang termasuk orang yang berat timbangannya. Berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya apa? Kita minimal jangan tinggalkan daripada istighfar, yaitu 100 kali istighfar 1000 kali kalau bisa. Karena apa? Ini bentuk-bentuk dosa kita, masya Allah, yang nggak terukur berat. Hadir rahmatullah ini hisab. Kemudian sirat, yaitu sirat adalah jembatan, yang mana orang yang disirat sebagian daripada orang yang disirat itu macam-macam. Jamaah macam-macam hadir rahmatullah, yaitu macam-macamnya. Ada yang seperti kilat menyambar, sudah lewat. Ada kalanya yang seperti kalamil basar, seperti satu depan mata nyampe. Ada kalanya seperti kuda yang kencang. Ada kalanya yaitu orang yang naik sirat itu diantaranya mukanya ada di bawah. Mukanya habuat, dia ngesok-ngesok. Berapa ratus puluh tahun, berapa ratus ribu puluh tahun nggak paham. Ya alhamdulillah tergantung daripada amal, daripada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil mahsyar, ini termasuk daripada kita jalannya bagaimana? Jalannya sirat ya tergantung kita. Makanya kita muraqabah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan muhasabah diri. Gak perlu ngurusin orang lain, apalagi sekarang zamannya sudah zaman sosmed. Zamannya sosmed. Kita kagak menggibah orang, Pak. Maaf ya. Kita nggak menggibah orang, tetapi kita nulis dengan sesuatu yang mungkin hujatan disolusi sama kita. Gitu. Nulis orang-orang kayak gini, besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong maka enggak. Tapi apa? Ini SMS-in orang, WA-in orang menghujat. Makanya bahaya nih apa? Di Facebook yang sekarang ini. Kemudian hati-hati. Besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hisabnya?
ini kita gibah pada orang, besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gibah ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kesirotnya, bagaimana kesirotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang yang satu depan mata? Atau mungkin kita adalah orang yang mana seperti kirap penyambar juga nyampe. Atau kita seperti yaitu orang naik kuda yang cepat. Maaf, atau mungkin kita orang yang ngesot yang buat. Ngesot sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun lamanya ayyuhal hadirun rahmatullah. Ini bahwasanya ini manusia akan dibalas dengan apa perbuatannya masing-masing. Mutafawwidhan bi qadri jara'id kuma minhum man yakhlud fi an-nar kalau bukan yakhlud minha muddata ala asma insyaallah wa musawwat mukminin. Di antaranya yaitu orang-orang yang mana dia jalannya ke sirat, itu sulit, ngesot atau dia itu termasuk jalan itu dengan ngesot dengan kakinya sudah lumpuh, itu uswatul mukminin. Orang-orang mukmin yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka adalah orang-orang yang ninggalin sholat, kemudian dia syaribul khamr, termasuk orang yang meminum minuman keras, kagak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, kagak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya beratnya. Alhamdulillah. Maka apa? Kita muhasabah. Sebaliknya kita di dunia nggak perlu penting-penting banget yang mikir orang, mikir orang nggak perlu penting-penting banget, secukupnya aja, jangan sampai secukupnya kita ngibah orang, kita ngurusin, pada zaman sekarang ini, kita ngurusin terlalu banyak ngurusin orang, kita sendiri lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ngurusin orang, kita aja sholatnya nggak benar. Terlalu banyak ngurusin orang, kita aja sedekahnya nggak sedekah. Orang ngurusin sedekah kan kan? Kita aja nggak sedekah. Terlalu banyak ngurusin orang, ngurusin puasanya orang, ngurusin daripada ini akhlaknya orang. Benarkah kita akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Benerin sholatnya, kemudian sholat malamnya bangun, sholat subuhnya kita jamaah, sholat duhanya kita jalankan, insya Allah kita baik pada orang, kemanusiaan baik, terhadap Allah Subhanahu wa taala baik, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan yaitu jalan sirat yang enak. Ayolah rahmatullah, kemudian di antaranya wal mizan, timbangan. Apa itu timbangan? Di yaumul qiyamah besok ini setelahnya ada timbangan banyak baiknya atau banyak buruknya. Kalau banyak baiknya, besok akan diberikan al-jaza, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikannya. Makanya kita berpikir lagi, muhasabah lagi, apakah besok ini aku banyak baiknya atau kagak? Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ini ketika malam, ketika pagi sudah nyiapin kerikil kanan, kerikil kiri, Ini kalau ada kebaikannya taruh kanan, ada kejelekannya taruh kiri. Ketika malam hari bermuhasabah. Ya Allah, banyak saya salahnya. Ya Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yaitu di antaranya timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak di antaranya itu orang-orang yang mana kurang daripada amal kebaikan yang kurang. Gak siapapun itu. Kalau masalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW, bukan ada orang yang mana barang siapa baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW akan disyafaat dari Nabi. Ya entar dulu, kan? Itu apa gunanya coba bisa? Apa gunanya bisa? Enak dong. Nggak pakai ngelewatin semua pakai ngelewatin daripada bisa sirot, semuanya. Kecuali apa? Orang yang mana diberikan surga bisa. Itu pun di antara umatnya Nabi 70.000 daripada umatnya Nabi SAW
yang surganya diberi hisab. Tanpa hisab enggak. Kagak pakai dihitung-hitung ya, 70.000. Terus kemudian ditambah satu calokan daripada jawabannya Allah. Berapa itu? Wallahu a'lam. Ya. Jadi apa? Kita tetap daripada realnya. Supaya apa? Kita nggak merasa bangga diri. Mereka orang-orang yang surga berisap adalah orang-orang yang nggak pernah keluar. Dia dengki terus pada Allah Subhanahu wa taala, ngurusin orang, dia sholat, dia mau kagak ngurusin orang. Itu orang yang hisapnya kagak ada. Mungkin masih mungkin. Kalau umatnya Rasulullah berapa ratus juta atau berapa triliun yang masuk di hisap hanya 70.000, bagaimana Pak? Apakah kita kebagian kira-kira? Masya Allah jauh Pak. Kalau kita ngomong kebagian jauh. Ya, kita masih makannya sudah maksimal 4 kali. Kalau orang makan 4 kali berarti apa? Tidurnya lelap sudah. Ya, tidurnya lelap. Benar nggak Pak? Lelap. Ya, kalau Rasulullah kurang lebih makannya sekali. Udah nggak makan lagi. Makan gandum, ya, rakyatnya udah nggak makan lagi. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau yang jarang tidurnya mungkin kaulilah malamnya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ibadahnya apa? Sholat 5 waktu tadi sekitar gitu-gitu aja yang ada rahmatullah. Mungkin 15 menit itu kalau pikir. Kalau kagak ya kemudian nongkrong di jalan dan lain sebagainya bisa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya rahmatullah walaupun waktu yang tidak mengizinkan, semoga daripada pengajian daripada kita tauhid yang membatasi daripada guru kami ya ada manfaat, ada berkah daripada saya sebagai yang disuruh antum sebagai pendengarnya, insya Allah antum termasuk orang-orang yang memberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. زدنا علما نافعا اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآتنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت من بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من العفو من الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.